Hello everyone, I'm Lutfida Yulostari. You can call me Lutfi. Welcome to my video channel. Okay, in this video, I would like to present my English assessment about English for Business. And this video is part of my self-learning project to improve my understanding of English, especially in business context. Okay, so English for business is very important in today's global era because it helps us communicate professionally in the workplace, such as in emails, meetings, negotiation, presentation, or interview. Sorry if I record it using my phone because my laptop camera is blurry. I'm so sorry guys. So okay, throughout this video I hope this material video can help me and you and also the viewers the better understand how English is used in business situation. Okay, so let's start learning and improving our business English skill together. Okay, in the first, I want to know more about cara menuliskan menulis email formal yang benar. Oke, cara menulis email formal dalam bahasa Inggris itu ada subjek email, singkat, jelas, dan langsung. Contohnya, subjek email itu ada application for marketing internship. Biasanya kan ada subjek di atas email, itu ada subjek email di atasnya, application for marketing internship, request for meeting schedule. Jadi tujuannya emailnya tuh mau kemana gitu, berarti subjek itu fungsinya seperti itu. Terus yang kedua itu selanjutnya ada greeting. There is a greeting sebagai salam pembuka. Greeting is salam pembuka. Oke. Dia biasanya digunakan untuk sapaan formal. Oh ya, yang greeting salam pembuka biasanya kalau di bahasa Inggris yang terhormat untuk siapa? Misalnya untuk Mrs. Sinta, atau yang terhormat kok Mrs. sorry. Jadi biasanya kalau bahasa Indonesia tuh yang terhormat Johnson, yang terhormat Sinta, yang terhormat Ibu Sinta gitu. Kalau bahasa Inggris, Dear Mr. Smith, Dear Mr. Johnson, Dear Mr. or Madam, to warm it my concern, sangat formal. Jadi kalau jika tidak tahu namanya, bisa sebutkan Dear Sir or Madam. Jadi biasanya kalau bahasa Indonesia itu pasti yang terhormat ibu atau bapak, seperti itu. Terus yang ketiga itu berarti ada opening sentence, atau sebagai opening sentence itu sebagai kalimat pembuka. Sampaikan tujuan email itu kepada siapa secara sopan dan langsung, karena ini tujuannya email yang formal biasanya dalam bisnis konteks kan ini, jadi harus formal gitu. Contohnya itu I'm writing to inquire about, I would like to inform you that, I'm writing regarding,
saya menulis email ini kira-kira untuk apa gitu. Terus yang keempat itu lanjutannya itu there is a body is isi email in Indonesia. Okay, body in the body there are gunakan penjelasan singkat, jelas, dan profesional. Hindari bahasa santai atau singkatan. Jadi yang digunakan in the body for email formal is professional. And the next is closing sentence, kalimat penutup. Tunjukkan harapan atau ucapan terima kasih. Oke. Cara untuk penutup atau closing sentence-nya itu yaitu contoh, thank you for your attention, I look forward to your response, thank you for your time and consideration. Yang keenam, closing and signature atau penutup tanda tangan, penutup formal. Kemudian ada sincerely, best regards, your faithfully, kayak gitu. Terus kalau di bahasa Indonesia itu sincerely atau best regard itu biasanya kayak tanda tangan kan. Tanda tangan itu biasanya ada nama lengkap, jabatan, berarti jika ada kontak opsional gitu kalau misalnya ada kontaknya. Dan di sini ada contoh email formal bahasa Inggris. Nah, ini contoh email formal dalam bahasa Inggrisnya itu subject, ada request for internship opportunity, dear sir or madam, ini sebagai apa tadi, greeting atau kalau dear ya greeting. Berarti kalau di sini subjeknya request for internship opportunity, terus dear sir or madamnya itu sebagai greeting, terus I'm writing to express my interest itu sebagai opening, and then I believe that this internship would profit a valuable knowledge, ini sebagai isinya, dan thank you very much for time and attention itu sebagai closing atau penutup, and then sincerely Lufida Ayu Lestari is best regardnya sebagai tanda tangan tanda tangan. Bahasa Inggrisnya adalah signature, closing signature. Oke. Bahasa Indonesia yang menulis email ini untuk menyampaikan ketertarikan saya. Oke, kemudian saya ingin I want to know what about biasanya tuh kalau misalnya dalam konteks bahasa Inggris yang konteksnya bisnis itu bahasnya kayak bisa buat interview TOEFL gitu kan. Terus aku pengen tahu nih tes TOEFL kayak sekarang kan udah zamannya AI, jadi aku pengen tahu cara mengerjakan tes TOEFL dengan cepat dan benar. Strategi, nah ini berarti di tes TOEFL itu kan biasanya ada listening, terus reading, terus apa gitu kalau nggak salah. Terus kalau listening itu targetnya adalah tangkap ide utama, bukan semua kata-kata. Jadi ide utama fokus ke kalimat pertama, topik, dan kalimat terakhir, kesimpulan. Berarti kalau listening tuh fokus ke kalimat pertama, topik pertama, dan kalimat terakhir, kesimpulan. Jangan panik dengan kosakata asing, dengarkan siapa, di mana, dan masalah apa. Jika ragu, pilih jawaban paling umum, bukan terlalu detail. Catatan cukup, kata kunci rekamannya bisa diulang dengan kata berbeda-beda, biasanya benar.
Oh, jadi kalau trik amannya itu jawab listening itu bisa yang jawab yang diulang-ulang dengan kata berbeda, biasanya itu benarnya di situ. Iya kah? Terus yang kedua itu ada structure and written expression. Nah, ini structure itu tentang mengenali pola, jangan menerjemahkan. Jadi structure itu kita harus kenalin polanya dulu nih, jangan nerjemahin kalimatnya, jangan nerjemahin kata-katanya. Langkahnya cari subject plus verb, biasanya kan misalnya subjeknya apa, verbnya apa gitu, jadi jangan diterjemahin. Kalau diterjemahin mungkin artinya akan berbeda gitu. Terus wajib ada dan cocok di subject plus verb. Cek tensesnya, past, present, perfect. Perhatikan parallel structure-nya A, B, and C. Preposition, artikel, and and the. Sering dijebak. Nah, ini yang selalu jadi jebakan itu ada kata and dan kata the. Trik kelatnya kalau sudah ada verb jangan pilih opsi verb lagi. Kalau udah ada verb berarti jangan pilih opsi verb lagi. Kalimat panjang itu belum tentu benar. Kalau untuk mengerjakan reading comprehension itu jawabannya tanpa membaca penuh, jangan membaca penuh, baca aja paragraf pertama, ide utama, langsung ke soal. Kita harus bisa scan teks, bukan baca secara detail. Jadi cari kata kunci dari soal teks tersebut. Untuk vocabulary, lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Cari kata kuncinya dari soal teks. Kata kuncinya apa? Oke. Untuk vocabulary, lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Jawaban benar selalu ada di teks, bukan dari logika pribadi. Nah, ini biasanya selalu ngarang secara logika, kayaknya ini aja gitu, kayaknya artinya ini ya, bukan dari teks malah gitu. Terus ada triknya lagi, manajemen waktu, ikuti audio, jangan mikir lama. Structure maksimal 30-40 detik, reading 1 menit. Soal sulit waktu dulu. Strategi menebak, coret pilihan terlalu panjang. Pilih gramatikal paling rapi, hindari jawaban ekstrem. Persiapan kilat sebelum teks, hafalkan 500-100 grammar paling sering keluar, biasanya listening tanpa subtitle. Oh iya, emang biasanya listening tuh tanpa subtitle. Latihan reading dengan timer. Jadi kita harus berlatih berulang-ulang nih. Jangan belajar vocab, agak fokus academic words. Rumusan TOEFL, pahami structure-nya. Manajemen waktu, timing is working. Strategi eliminasi is score up. Kalau kamu mau bilang saja target score misalnya. Oke, aku mau kasih contoh soal TOEFL. Yang structure, aku biasanya sering bingung di structure-nya. Dan cara the number of students in that class blah 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 increase significant. Subject plus verb. Kayaknya ini the students itu berarti have a C. Oke, salah karena subject the number
has, abaikan kata setelah of. Oh iya, selalu tuh terkecoh di the number of student, itu selalu terkecoh di situ kayak double gitu. The number plus plural noun sama dengan singular verb. Verbnya tunggal. Soalnya kan tadi terkecoh students ada s-nya. Jadi aku jawabnya have gitu. Jadi subjeknya itu yang paling depan. Kalau setelahnya of berarti kita harus mengabaikan. Jadi the number itu kan satu. Jadi the number. Jadi has gitu ya. Oke, soal kedua, Sin enjoys reading, writing, and ini pasti creating short story. B, bener kan? Pola sejajar reading, soalnya kan sejajar nih ada reading, writing, pasti belakangnya creating. Terus yang ketiga, when I arrive at the office, the meeting berarti is. Salah, had. Kenapa kok had? Ada dua kejadian di masa lalu. When I arrive, oh iya ada arrive-nya. Arrived, and I arrived kan pasif. And the office, oke, berarti aku salah. Past, already, past, had plus verb 3. Soal keempat, the report by the manager before the deadline. The report, jawabannya adalah C, has completing. B, was completed. Sudah ada subjeknya. Oke, the report ada subjeknya. The report butuh verb pasif. Taunya pasif dari mana ya? By the manager before the deadline. Bentuk benar was plus verb 3. Oke, by plus agent passive voice. Soal kelima, error identification. The teacher explain to the student. Maksudnya gimana? Oh, ini dipilih yang benar. Dipilih yang benar. Oke, very clearly yang benar. Kalau sih itu kayak gitu. Verb pasti gitu, adverb, clear, adjective. Oke. Strategi cepat, TOEFL structure, anti salah jangan diterjemahkan. Cari dulu subjek plus verb plus object. Aku mesti selalu terkecoh di situ. Pola paling sering keluar subject, verb, agreement, parallel structure, passive, voice, verb, tense, adjective, vs, adverb. Kalau mau bisa buatkan soal. Aku belum. Nah, kita mau belajar lagi bagian biasanya itu kalau di TOEFL cara mengerjakan tes TOEFL reading. Okay, the next, what about cara mengerjakan TOEFL readingnya?
biasanya kan bacaannya banyak sekali, jadi biar nggak buang-buang waktu tuh strateginya berarti caranya baca judulnya, baca kalimat pertama paragraf 1, ide utamanya ada di paragraf 1. Langsung ke soal, cari kata kunci di teks, cari kata kunci di teks scanning, kenali jenis soal. Main idea, paragraf 1 kesimpulan, cari kata kunci di teks, vocabulary, lihat kalimat sekitar, reference, this, that. Detail, cari kata kunci di teks, vocabulary, dan lihat kalimat sekitar, reference. Trik eliminasi terlalu ekstrim, always, never. Coret jawaban tidak disebut di teks, jawaban benar biasanya lebih netral dan spesifik. Oke, contoh soalnya, is process by which green plants produce for using sunlight, water, and carbon dioxide. This process is essential for plant growth and provide oxygen for living organisms. What is the main idea? B, jawabannya B, soalnya tadi main idea pasti di kalimat pertama di paragraf utama. Ya benar, jawabannya B. Aku mesti yang sering terkecoh itu malah yang di structure. Soal 2, detail information. Text, the Amazon rainforest conveys according the passage, what is role of the Amazon forest? Amazon forest. Rainforest. Production rainfall. B, regulation. Kata kuncinya ada di role. Roles can kalimat plays insignificant role in regulation. The role in regulation. Oh berarti ada kata yang diulang di situ gitu. Cara jawabnya, role-nya kan diulang dari soalnya aja udah what is one role of the Amazon rainforest. Kemudian ada di teksnya itu ada it also plays a significant role in regulation the earth climate. Soal 3, regular exist improve physical health and enhance mental well-being. The word enchant is close in meaning to ignore. Si improve, bener apa enggak? Bener. Improve biasanya sinonimnya improve. Oke. Rumus aman TOEFL rating scheme cepat plus kata kuncinya pasti ada di soalnya itu ya. Tadi ada kata yang diulang-ulang, contohnya kayak gitu. Eliminasi jawaban, skor naik. Kalau kamu belum soal
Okay guys, the time is 25 minutes. So that bring us to the end of this video. Through this self-learning video, I hope I have gained a better understanding of English for business and how it is used in professional situation, kayak jadi profesional gitu, terus jadi lebih profesional dalam bisnis yang menggunakan dalam bisnis tuh bisa menggunakan bahasa Inggris dengan lebih profesional gitu ya, dalam situasi bisnisnya itu lebih profesional, such as business communication and workplace situation interaction gitu. Jadi kayak dalam dunia kerja atau dalam dunia bisnis, aku harapannya tuh pengen bisa menerapkan bahasa Inggris ini dalam bisnis aku itu dengan lebih baik gitu, lebih profesional gitu. And I also hope this video can be useful for the viewers who want to improve their business English skill. And thank you for very much for you all. Thank you very much for you for watching this video until the end. If you have any suggestion for feedback, please feel free to share them. Okay, if you any suggestion or feedback, please feel free to share them. Okay, see you in the next video. Have a great day guys, bye bye. Terima kasih yang sudah nonton.